tua banget. Oke, hai YouTuber, halo, ketemu lagi dengan saya Tommy di channel Aircon Solution. Pertanyaan kali ini datang dari teman kita. Dia menanyakan begini, Bang, saya ada pertanyaan lagi. Berarti dia sebelum udah nanya ya. Oke, itu kompresor pas habis diservis bongkar keluar asap. Itu apa kompresor kurang oli ya? Sama mau tanya juga, jika ada asap yang keluar dari kompresor yang dicopot itu bermasalah nggak ya kompresornya? Apa cukup ditambah oli aja biar nggak ngasap lagi? Oke, kalau dari mana tadi, indoor ya? Kalau pipa misalkan dari EPAP ya, evaporator indoor itu keluar asap, itu antara asap beneran atau freon. Biasanya freon ya kalau bocor. Terus kalau misalkan dari kompresor nyopotnya itu, nah asapnya itu bisa jadi dari karena panas, karena las-lasan waktu kita nyopotnya ya. Kalau misalkan kayak gini, ini kompresor biasa kan kita nyopotnya di lasan ini atau di, kalau pakai lasan ya, tapi kecuali dipotong. Kalau dipotong mungkin kalau las-lasan biasanya keluar asap ya. Nah, untuk memastikan kompresor itu bagus atau enggaknya itu harus dilihat dari ampere ya teman-teman, diukur pakai ampere. Jadi kompresor ini dirunningin, di on kan atau dijalankan itu, terus ukur ampernya berapa. Kalau misalkan setengah PK, dia itu kalau kondisi kosong ya, kosong tanpa beban, tanpa freon, itu biasanya 0, ya, 0, berapa gitu. Lalu kalau saat diisi freon, dia kalau setengah PK itu kisaran antara 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 sampai 1,9 atau 2 ampere. Nah, biasa gitu kalau setengah PK ya. Terus kalau misalkan oli, nah kalau misalkan kompresor udah dicopot teman-teman, kompresornya udah dicopot teman-teman nih, udah dicopot, dilepas ya, ini pipa dilepas, terus ukur ampere kompresornya. Kalau misalkan dia kondisi kosong masih 0, misalkan 0,8, 0,7 atau 0,9, artinya masih normal. Nah kalau udah dicopot sorry, kalau udah dicopot sekalian aja kuras olinya, ganti freonnya ya, ganti freon, sorry. Kalau kompresornya udah dicopot sekalian aja dikuras freonnya ya, freon lagi. Kalau kompresornya udah dicopot sekalian aja ganti olinya. Nah, olinya dikuras ya, olinya kuras, terus masukin lagi oli, tapi olinya sesuai dengan jenisnya ya. Kalau kompresornya R22, freonnya R22, ya pakai oli R22. Tapi kalau misalkan kompresor itu freon itu R32, R40, pakai jenis ya R40, R32 gitu ya. Jadi olinya jangan kebalik ya. Jadi oli R22 dipakein ke R32 atau R32 dipakein ke R22. Nah, itu nggak kompatibel ya, nggak cocok. Tuh, bisa sekalian kuras oli. Kalau misalkan ampere, jadi asap patokan itu ampere ya, ampere. Kalau misalkan ada asapnya ya udah sekalian aja dibuang, dikuras olinya, terus diisi oli baru. Nah, kalau untuk misalkan bocor di uben, ini kan uben, ini yang uben ini, sama di indoor juga ada ubennya ya. UU itu dicopot aja teman-teman. UU ini bisa dicopot kok. Jadi yang UU ini kan lasan nih di ujung mana ya? Di ujung sini tuh ada lasan, ini ujung sini tuh lasan. Nah, itu dicopot aja, terus bawa uminya itu beli, pasangin las lagi.
las lagi pakai uben yang baru, beli U nya itu beli. Kalau dia di EPAP indoor, apa di las, dicopotin U nya, bekas lasannya itu dilas, tapi yang rapi gelas ya, jangan sampai bocor ya, yang rapi. Bisa diganti, U itu bisa diganti. Nah kalau udah begitu, sekalian aja di plasing ya, instalasinya itu, instalasi pipanya ini, instalasi pipa di plasing pakai R11, plasing R11. Jadi plasing itu membersihkan instalasi ya, instalasi pipa ini sampai kayak pap itu bersin. Bila perlu kondenser yang outdoor ini juga plasing gitu ya, satu-satu. Misalkan mau di plasing, kalau di plasing indoornya dulu, EPAP dulu, berarti copotin ini, pipa ini copotin, lalu pipanya di plasing di plasing sendiri gitu ya. Terus kondenser copotin dari kompresornya. Jadi kondenser plasing sendiri, evaporator plasing sendiri, setelah diganti U nya tadi ya, pipa U nya. Terus pipa ini juga plasing sendiri pakai R11 ya. Plasing itu membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam instalasi ini. Terus oli-oli yang menempel, yang numpuk, itu kita bersihin semua. Terus ganti kapiler. Nah, di sini ada pipa kapiler ya, di dekat kompresor ganti pipa kapiler sekalian. Wah, talk chair itu tuh. Oli ganti, kapiler ganti, kondenser plasing, evaporator plasing, pipa plasing. Cakep pasti, asal kompresornya masih bagus ya, normal. Kan komponen utama AC itu cuman 4 ya, kompresor, kondenser, kapiler, evaporator indoor. Udah itu aja. Kalau misalkan semuanya di plasing dibersihkan, itu pasti cakep lagi kalau ampere masih bagus. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalau ke asap, untuk keluar asap itu patokannya ya ampere kompresornya. Kalau ampere kompresor masih bagus, masih normal sesuai nameplate-nya dia, itu nggak akan ada asapnya ya. Nah, asap itu mungkin dari las-lasan. Teman-teman lasnya pakai apa? Jangan pakai lasan, kalau untuk kompresor itu jangan pakai lasan yang high cook. Mana ya? Yang kecil itu, pakai lasan yang gede, yang cepat. Jadi nggak butuh waktu lama, cos langsung panas. Nah, itu pakai lasan gede ya. Jadi nggak terlalu banyak kotoran, kerak-kerak numpuk nanti. Gitu ya teman-teman. Asap itu nggak apa-apa sebenarnya, kalau wajar lah, namanya mesin ya, asal ampere normal. Tambah oli ya, kalau misalkan tadi udah gue bilang, kalau kompresor udah dicopot sekalian aja tambah oli. Oke teman-teman ya, gitu aja ya. Gue lagi enak badan teman-teman, lagi pusing kepala, tongpes.